Oke, selamat siang Pak Daniel. Sekarang saya bersama Rehan dan Steven akan membahas topik AFL 3 yaitu virtual machine. Nah, apa itu virtual machine? Virtual machine adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang meniru lingkungan komputasi fisik dan memungkinkan sistem operasi atau aplikasi berjalan di atasnya seolah-olah mereka beroperasi pada komputer fisik yang terpisah. Virtual machine memungkinkan pengguna untuk menjalankan multiple operating systems dan aplikasi pada satu mesin fisik. Ada dua jenis utama virtual machine. Yang pertama adalah virtual machine level 1 atau hypervisor atau virtual machine monitor adalah tipe virtual machine yang berjalan langsung atas perangkat keras fisik. Nah, hypervisor bertanggung jawab untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya fisik serta untuk menjalankan dan mengawasi virtual machine. Yang kedua adalah virtual machine level 2 atau GAS VM. Ini adalah mesin virtual yang berjalan di atas supervisor. Setiap GAS VM dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi mereka sendiri. Terisolasi dari sistem operasi dan aplikasi yang berjalan di mesin fisik dan VM lainnya. Nah, virtual machine digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan perangkat lunak, uji coba aplikasi, isolasi sumber daya, dan pengelolaan data center. Keuntungan utama dari penggunaan virtual machine termasuk isolasi aplikasi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan fleksibilitas dalam manajemen infrastruktur IT. Nah, untuk instalasinya, jadi virtual machine yang kami gunakan adalah VirtualBox. Demikian adalah langkah-langkah instalasinya. Yang pertama adalah download installer VirtualBox dari laman resminya, terus pilih Windows host karena kita menggunakan sistem operasi Windows. Pada saat artikel ini dibuat, versi VirtualBox-nya adalah versi 6.1.30. Nah, setelah berhasil di-download, silakan buka file yang telah di-download tadi. File tersebut bernama VirtualBox strip 6.1.30 strip 148432 strip win. Jika sudah dijalankan, maka akan muncul installer seperti berikut. Dan silakan klik next. Nah, selanjutnya akan terdapat custom setup. Untuk halaman ini tidak usah diapa-apain saja, kecuali kalau mau lokasinya diganti juga boleh sesuai kebutuhannya saja. Jika sudah, klik next. Terus akan terdapat 4 checklistan dan pilih semua kemudian klik next. Terus pada halaman ini akan mendapatkan peringatan yang dimana koneksi jaringan kamu akan terreset dan terputus untuk sementara waktu saat proses instalasi. Jadi kamu tidak perlu khawatir karena nanti akan nyala sendiri. Dan klik yes untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya klik tombol install untuk memulai instalasi. Terus akan terdapat pop user account control yang meminta untuk konfirmasi dalam menginstalasi VirtualBox. Silakan klik yes untuk melanjutkan. Terus saat di tengah proses install akan muncul Windows Security dan beri tanda centang pada Always Trust Software from Oracle Corporation. Nah, pada hal ini adalah untuk mencegah Windows memunculkan kotak dialog lagi ketika menginstal aplikasi lain dari Oracle. Habis itu klik install lagi. Terus proses instalasi VirtualBox berjalan dan silakan tunggu hingga selesai. Terus nanti di akhirnya akan muncul jendela pemberitahuan bahwa proses install VirtualBox telah selesai. Silakan klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi. Nah, dengan begitu, VirtualBox sudah siap untuk digunakan sebagai virtual machine yang dapat mengemulasikan OS seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai Linux Ubuntu. Nah, Ubuntu adalah sebuah jenis sistem operasi yang termasuk dalam keluarga Linux, yang merupakan software yang menjalankan fungsi dasar pada komputer Anda. Ide dasar di balik Ubuntu adalah menyediakan pengalaman pengguna yang ramah dan mudah digunakan sehingga siapapun, baik itu mahasiswa atau perusahaan multinasional, dapat mengaksesnya secara gratis. Diluncurkan pada tahun 2004 oleh Mark Shuttleworth dan dari tim pengembang Debian, Ubuntu hadir sebagai alternatif desktop Linux yang mudah digunakan. Ini bertujuan untuk merangkul sebuah jenis pengguna, mengatasi masalah ketidakseragaman antara versi berbayar dan versi komunitas yang tidak didukung dengan baik. Misi Ubuntu tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga pada demokratisasi akses terhadap perangkat lunak bebas di seluruh dunia. Nah,
Untuk instalasinya adalah langkah pertama yang dilakukan adalah mengunduh file iOS sistem operasi Ubuntu dari sistem resmi. Setelah selesai mengunduh, buka VirtualBox yang sudah diinstalasi tadi dan pilih opsi New. Dalam proses instalasi, ada dua opsi yang dapat dipilih. Yang pertama adalah skip unattended installation atau mengikuti langkah-langkah defaultnya. Saya sebelumnya mencoba mengikuti langkah-langkah default, namun mengalami kendala ketika mencoba membuka terminal. Akibatnya, saya tidak dapat melakukan pemeriksaan RAM karena memerlukan guest addition. Setelah mengkonfigurasi jumlah core, RAM, dan storage yang akan digunakan oleh mesin virtual, kita dapat melanjutkan proses instalasi tanpa mengubah setelan bawaan. Setelah sistem operasi Linux berhasil diakses, langkah selanjutnya adalah membuka terminal dan menginstal Guest Additions. Fungsinya, Guest Additions membantu dalam memeriksa penggunaan RAM. Nah, jadi saya mengikuti panduan instalasi yang terdapat di situs web berikut. Nah, jadi saya telah melakukan tes untuk mengecek fitur-fitur VirtualBox Linux saat tidak menjalankan app sama sekali dan sambil menjalankan browser Firefox yang memutar live streaming di website youtube.com. Nah, berikut merupakan kondisi activity Ubuntu di kedua situasi. Di saat app berjalan, Guest juga berjalan di atas host. Sehingga pada OS Ubuntu, presentasi CPU sudah digunakan sekitar 20% dari yang sudah kita konfigurasi di awal pembuatan virtual machine. Di sini saya menggunakan 4 core, sehingga maksudnya di sini adalah 20% dari 4 core, sedangkan di sisi host CPU hanya terpakai 11% karena host tersebut memiliki 8 core. Nah, setelah saya mencoba memainkan web, ternyata VMM load akan berkurang seiring dengan kinerja Guest yang lebih besar. Selanjutnya, merupakan kondisi Activity VM Tool, di mana juga terlihat perubahan drastis di segi host CPU load-nya, dan juga kondisi di sistem monitornya, di mana grafik CPU dan memorinya juga naik secara drastis, bisa dilihat di sini. Nah, kalau saya tabelkan sekilas usage dari segi guest dan host, maka jadinya seperti ini. Mungkin bisa diperhatikan dengan baik setelah melihat dari semua kondisi-kondisi dari Activity VM Tool dan kondisi dari Activity Ubuntu dan juga sistem monitornya. Nah, menurut data Task Manager, Ubuntu yang dijalankan hanya memakan 7,6% dari 8 core, sehingga beberapa persen sisanya mungkin dari aplikasi komputer saya yang berjalan di latar. Nah, untuk memori cukup berbeda bila kita lihat dari Activity VirtualBox dan Task Manager. Saya menggunakan 4 GB RAM di OS Ubuntu, dan saat menjalankan program dikatakan 1,78 GB terpakai dari 3,98 GB. Tetapi saat saya cek di Task Manager, VirtualBox hanya memakai 76 MB. Menurut seorang pengguna forum VirtualBox menjelaskan bahwa VirtualBox mengalokasikan memori untuk mesin virtual atau VM melalui drive kernelnya, yaitu VBox di rv.sys pada sistem operasi Windows. Ini berarti alokasi memori untuk VM tidak secara langsung diatributkan ke proses tertentu yang terlihat dalam daftar proses sistem operasi host. Dalam lingkungan Windows, ketika VirtualBox mengalokasikan memori untuk VM, alokasi tersebut tidak muncul sebagai bagian dari penggunaan memori yang terkait dengan proses tertentu dalam Task Manager. Oleh karena itu, Anda tidak dapat melihat secara langsung berapa banyak memori yang dialokasikan untuk VM dalam daftar proses Task Manager. Untuk melihat alokasi memori yang dilakukan oleh VirtualBox, saran tersebut merekomendasikan menggunakan alat seperti Synternals ReAMMap. Nah, ReAMMap adalah alat yang dapat memberikan tampilan yang lebih terperinci tentang penggunaan memori sistem, termasuk alokasi yang dilakukan oleh drive kernel tadi. Dengan menggunakan alat ini, Anda dapat melihat secara rinci bagaimana alokasi memori terjadi di tingkat kernel, termasuk alokasi yang dilakukan oleh VirtualBox tadi. Pada bagian disk, OS lumayan konstan read dan write di angka sekitar 100-400 KB, baik di guest maupun di host. Pada bagian network juga sama, kenaikannya pada saat saya lihat di Task Manager dan Activity Ubuntu tidak beda jauh. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah meskipun guest menunjukkan penggunaan CPU yang lebih tinggi,
Perbedaan tersebut dapat berasal dari aktivitas yang berjalan di dalam mesin virtual. Terdapat perbedaan dalam cara penggunaan memori diukur antara Task Manager dan Activity Monitor, menunjukkan bahwa memantau alokasi memori pada mesin virtual memerlukan alat tambahan seperti Size Internal RAM Map. Secara keseluruhan, sumber daya disk dan jaringan tidak menunjukkan beban yang berlebihan. Dalam kondisi tersebut, pertama VirtualBox Load Manager dapat berkurang seiring dengan peningkatan kinerja gas. Dan demikian merupakan video presentasi mengenai AFL 3 kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.